Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kurnia Sandi, NIM 2214200063. Di sini saya akan menjelaskan terkait perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan tidak berbadan hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, persekutuan perdata. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu persekutuan perdata. Jadi pengertian dari persekutuan perdata ini menurut pasal 1618 KUH Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh. Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perjanjian kerjasama antara dua orang, pihak, atau lebih. Yang kedua, adanya imbreng atau pemasukan yang dimasukkan ke dalam persekutuan oleh masing-masing pihak. Yang ketiga, bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Pendirian Persekutuan Perdata. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya surat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan, kehendak, atau kesepakatan. Pada Persekutuan Perdata, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada in blank, maka Persekutuan Perdata sudah dianggap ada. Dalam pendirian Persekutuan Perdata, terdapat adanya in blank atau pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. Inbrank diatur dalam pasal 1619 KUH Perdata, di mana inbrank berdapat berupa uang, benda-benda, atau tenaga kerja. Tanggung jawab sekutu. Tanggung jawab sekutu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab sekutu kepada internal. Yang kedua, tanggung jawab kepada pihak ketiga. Menurut pasal 1637 KUH Perdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Jadi, pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya. Tanggung jawab sekutu kepada pihak ketiga, yang pertama, bila seseorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu. Yang kedua, bila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbrank mereka tidak sama. Yang terakhir, bila seseorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama perusahaan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Hapusnya persekutuan. Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Dalam pasal 1646 KUH Perdata disebutkan persekutuan perdata berakhir karena yang pertama lewatnya waktu untuk masa persekutuan didirikan, yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang ketiga, atas kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, salah satu seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Selanjutnya, materi yang kedua, persekutuan firma, yang mana pengertian dari firma adalah salah satu bentuk badan usaha secara yuridis yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35 KUHD. Menurut pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Dengan demikian, persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni yang pertama, menjalankan perusahaan, kekhususan yang kedua, dengan nama bersama atau firma, yang ketiga, tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Selanjutnya, pendirian persekutuan firma. Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian di antara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan ataupun tertulis, baik dalam akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Menurut pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik. Tetapi, ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudi Prasetya, beliau menyebutkan pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Artinya, tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti. Sekutu dan tanggung jawab dalam persekutuan firma. Dalam persekutuan firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer.
Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Yang mana tanggung jawab internal sekutu seimbang dengan pemasukan atau in-bank, sedangkan tanggung jawab eksternal para sekutu dalam firma menurut pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat oleh sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, hapusnya firma. Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Yang pertama, lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan. Yang kedua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang ketiga, atas kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Baik, materi yang ketiga adalah persekutuan komanditer. Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan. Pendirian persekutuan komanditer pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat sebagai berikut. Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya, maksud dan tujuan didirikannya persekutuan, mulai dan berakhirnya persekutuan, modal persekutuan, penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer, hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu, dan yang terakhir pembagian keuntungan dan kerugian persekutu dua, yaitu sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif, adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan. Sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan